Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan saya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas apa yang diberikan untuk hari ini. Baik, hari ini saya akan membahas tentang COVID-19 yang menyebar ke seluruh dunia. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama seperti gangguan pernapasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019. COVID-19 ini muncul pertama kali di Wuhan, Cina, lokasi kemunculan pertama kali virus tersebut. Selain Cina, virus ini juga menyebar secara cepat ke berbagai negara lain seperti Jepang, Thailand, Korea Selatan hingga ke Amerika Serikat. Baik, saya akan melanjutkan tentang gejala COVID-19. Gejala COVID-19 ini bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat seperti pneumonia. Gejala COVID-19 yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi COVID-19 adalah seperti demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, dan sesak napas. Dalam gejala tersebut, COVID-19 ini dapat bertambah parah secara cepat dan menimbulkan gagal napas hingga kematian. Baik, saya akan melanjutkan tentang penyebab COVID-19. Penyebab COVID-19 merupakan virus single standard RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Dinamakan coronavirus karena permukaannya seperti mahkota crown atau corona. Dalam kasus tersebut, jumlah kasus di Wuhan, Cina menunjukkan bahwa coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus bisa ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil, biasanya keluar saat batuk dan bersin. Baik, saya akan melanjutkan tentang dampak negatif dan positifnya COVID-19. Dampak negatifnya adalah bertambah limbah medis. Yang kedua, terjadinya kesalahan pembuangan alat pelindung diri atau APD. Yang ketiga, bertambahnya produksi sampah perkotaan. Yang keempat, berkurangnya daur ulang. Terus, dampak positif dari COVID-19 adalah berkurangnya pembakaran bahan bakar minyak. Dua, berkurangnya konsumsi sumber daya dan pembuangan sampah. Yang ketiga, berkurangnya transportasi dan aktivitas industri, berkurangnya tekanan pada bidang pariwisata. Baik, saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu cara mengatasi COVID-19. Meski gejala COVID-19 ini menyerupai penyakit pernapasan lain seperti pneumonia atau influenza, sejauh ini belum ada vaksin yang dapat mencegah penularan penyakit COVID-19. Penularan vaksin pneumonia dan vaksin influenza tidak dapat memberikan proteksi terhadap penyebaran infeksi COVID-19. Cara terbaik untuk menghindari penyakit COVID-19 ini adalah rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir setidaknya 20 detik dan juga bisa menggunakan hand sanitizer. Hindari kontak bicara dengan orang yang sedang sakit. Tetaplah di rumah apabila sedang sakit. Hindari berpergian terutama ke daerah dengan kasus infeksi COVID-19. Dan yang terakhir, menjaga nutrisi dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, minum air putih dengan jumlah yang cukup, menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari COVID-19. Baik, saya akhiri pembicaraan ini. Apabila saya ada salah kata,
Mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.